bahasa anak muda begitu, mungkin barangkali nanti sedikit kok gini sih gitu, tapi ya inilah zamannya sekarang gitu. Saya pertama mau nyapa dulu teman-teman di sini. Alhamdulillah ini luar biasa teman-teman komunitas peci, dan juga ini spesial ya, ada banyak sahabat kita yang baru ya bergabung di acara-acara komunitas peci. Kemudian juga selain yang spesial itu dari pembicaranya, kita juga spesial sekarang ngopi akbar dengan ya kaum makhluk halus katanya. Insya Allah untuk pertama kalinya, for the first time ya, kita mengundang akhwat ya, teman-teman dari akhwat untuk kemudian bisa bergabung dengan ngopi akbar karena ada pembicara yang spesial. Kemarin itu udah kita setting mau ikhwan semua awalnya, tapi ternyata ya banyak sekali ya requestan. Tolong Ustaz, ada kuota untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ikhwannya gitu kan, supaya bisa bergabung. Ya, sekarang teman-teman aku punya kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi dan sharing di sini, Masya Allah. Kita absen dulu ya. Yang paling terjauh, peserta yang paling terjauh berangkatnya, bukan kelahirannya ya kan. Kalau kelahirannya percayalah ada yang dari mana-mana gitu. Berangkatnya yang paling merasa terjauh. Apalagi leluhurnya. Saya lebih jauh leluhurnya. Oh iya benar, paling jauh. Apa ada yang dari Rusia? Kira-kira dari mana? Ada yang merasa tadi berangkatnya jauh dari 3:30 misalnya udah prepare. Oke, ada yang melebihi Karawang? Ada yang merasa lebih dari Karawang? Saya dihitung nggak dari Bogor terus dari Bandung? Nggak di. Aneh, diskriminasi. Nah, nanti kan ini ceritanya ada door prize untuk peserta yang paling terjauh. Siapa yang sebelum kajian teh pindah rumah dulu makanya. Pindah rumah dulu. Ada terjadi dari mana nih? Jonggol tuh. Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Dari jam berapa? Sampai jam 7. Berarti dari sana sekitar pada subuh ya berangkat. Oh, luar biasa. Takbir. Teteh siapa namanya? Fitri. Panitia tolong ya, Fitri. Kemudian ada lagi, ini takutnya ada yang masih mengalahkan ya, belum tentu. Ada yang dari Medan, langsung Makassar. Ayo, Cungen. Jonggol belah mana ya? Mana enggak? Sherlock, coba Sherlock. Jonggol, Jakarta. Panitia menentukan. Oke? Baik, luar biasa. Dari Cibarusah, Cungen? Ada, lumayan ya. Dari Karawang ada juga, alhamdulillah ya. Terus Cikarang Utara, Cikarang Selatan ada. Cikarang atau 5 lagi ya? Kayak Silukba lah. Cikarang Barat ada. Nah, Cikarang teh ada banyak ya. Siap. Nanti saya storytelling tentang Cikarang. Oke, siap. Nah ini nih, Kuncen, Cikarang Pusat. Oke. Masih dikit masih kawan tadi. Masya Allah. Jangan ini ya, sabotase. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Muslim ya, akhirnya finally Ustaz, luar biasa di Cikarang. Tapi karena ini udah sering juga. Beberapa kali ada perusahaan gitu, beberapa kali. Tapi berarti udah tahu yang spesial dari Cikarang. Yang penting hatinya adem lah ya, Masya Allah. Ya, banyak industri di sini mah yang saya tahu. Pabrik. Tapi
yang spesial itu, ya, saya storytelling dulu dikit. Wih. Teman-teman juga. Yang spesial dari Cikarang itu dari kesetiaannya. Oh. Iya. Teman-teman dari Cikarang itu kalau berkaitan dengan cinta dan kasih sayang itu paling setia. Oke. Kenapa? Karena Cikarang cinta kamu sampai sekarang. Oke. Baru kita ketemu, ntar ketemu lagi masih sayang, masih Saya. luar biasa. Keren. Tetangganya jangan ditangani lagi, Cibarusah. Cinta terus bertumbuh dan terus diasah. Luar biasa. Itu Cibarusah. Oke. Tetanggaan itu luar biasa. Oke. Ada lagi nggak? Keluarin semua stoknya. Yang dua itu kalau misalnya ada happiness di dalamnya. Ada. Kalau nggak ada happiness, yang dua tadi pindah dari Cibarusah ke sebelah sininya Serang. Senggol dikit perang. Oke. Happiness. Ya. Masya Allah. Kalau dia datang ke sini, nanti kita coba sharing mengenai itu. Siap insya Allah. Kalau sudah Serang begitu, nanti pindah lagi ke Cibitung. Cinta tidak beruntung. Akhirnya ya udah lah, Dani Rosa, Masya Allah. Kopi di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Sekarang teman-teman harus terbiasa ya, karena ya di podcast mah begitu jadinya guys gitu ya. IJ Daniel ini IJ Daniel. Exactly. Kekituannya saya tahu. Masya Allah. Ya Ustaz, sekarang Ustaz Kodenisri ini mengganggu nggak Ustaz kalau misalnya ada yang lagi Ustaz Kumaha bermengganggu teh kumaha. Itu baru dengar bermengganggu. Mengganggu adalah di revisi. Enggak lah, sanes Ustadz bukan Ustadz. Manggil nama aja atau kok aja. Ya, masih santri. Ya, Saud Mangga. Nah, kalau Denis ini luar biasa ya, dan kesibukannya sekarang masih roadshow lagi, atau ada kesibukan yang lain? Dia belajar, mengajar, itu aja. Lagi mengabdikan diri di bidang pendidikan, mendirikan sekolah, mohon doanya di Bogor juga tingkat SMP, baru mulai tahun ajaran ini. Yang SMA-nya bareng dengan guru-guru kami yang lain, alhamdulillah ini udah masuk tahun keempat. Oke. Anak-anaknya. Amin ya. Ngisi-ngisi podcast di sana sini masih berlangsung. Itu makan podcast makan kalau mereka yang ngajak. Kalau enggak masa undang saya atuh mah gitu tuh. Kan enggak gitu. Jadi kalau ada ya sok mangga, ada wadah itu mah, wadah untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang. Dan bukan cuma di Indonesia, katanya udah mulai ya Allah gerakan hati yang di situ ngajakin ngaji ada aja. Alhamdulillah. Mohon doanya. Ya kita doain selalu ya Pak Denis bisa kemudian diberikan senantiasa kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Menyebarluaskan Islam ya, menyebarkan syiar Islam semakin luas dan ya, Amin ya Allah. Senang ya, luar biasa dari mulut Pak Denis ini banyak ya yang terinspirasi ya, tergerak hatinya, dan saya lihat di beberapa podcast ya ada juga yang siap login ya, mudah-mudahan benar sih ya. Amin ya Allah. Mangga. Ya baik, karena kalau udah heboh gitu luar biasa komunitas PJ bisa mengundang member BTS gitu. Ada joget juga saya nih. Oh tuh kan saya soal. Oh iya. Mas ya. Oh senang kembali hebat BTS jadi saya kalau bukan cuma Korea ini, saya juga member BTS gitu. Masya Allah. Dan teman-teman di sini juga beberapa ada member BTS, soalnya Barayati Sunda. Oh ya, Masya Allah. Ya. Ya saya ini sama kata saya ini. Yang saya nggak sama mah
kalau kalau di Indonesia juga Song Joong Ki sebenarnya gitu yang main Vincenzo. Oh gitu. Apa nih? Saya nonton di istri saya aja, bukan saya yang ini nyari sendiri. Ini kau sudah nakama nih One Piece ya nggak? Nanti bikin satu Siap. Nah gitu ya, Ya, jadi ya, alhamdulillah ini mah bukan BTS yang dari sana ya gitu, yang nggak tahu juntrungannya kemana, ini jelas juntrungannya idolanya Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu Yang lain malah. alaihi wa barik alaik. Dan kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari beliau. Ada 2 sesi dari pemaparan beliau. Nanti sesi yang pertama itu adalah sesi pemaparan materi selama 30 menit dari beliau. Teman-teman diimbau untuk menyimak dan tidak memainkan HP dulu ya, sebagai penghormatan adab terhadap ilmu. Nanti giliran untuk teman-teman posting, update status dan sebagainya, ada waktu mau ke sesi yang kedua ya, di tengah-tengah nanti kita sediakan sosmed time khusus untuk teman-teman bisa upload terus ya update status dan sebagainya ya. Sepakat? Oke. Siap. Kemudian supaya nggak mengganggu, kalau teman-teman misalnya memang ada ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesempatan membawa anak, kalau misalnya anaknya udah mulai ya sedikit agak berungsing begitu, langsung Ya, bentar masih dibuka MC. Iya, ini sombong gitu ya, ibu dibawa aja anaknya keluar dulu, kalau udah kondusif boleh masuk lagi gitu ya. Oke, sepakat dulu ya. Terus snack dan juga kopi itu udah disediakan oleh panitia di belakang. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau teman-teman ingin ya satu-satunya silakan ke belakang, atau panitia bisa nggak kalau misalnya ada request, saya pengen, bisa lah ya. Oke. Nah, supaya tidak buru-buru semua gitu kan ke belakang. Habis satu kursinya. Baik, kemudian nanti dilanjut sesi yang kedua. Tidak ada di depan. Ini lagi mau talk show dulu. Jadi ngobrol secara agak mendalam. Ya. Teman-teman dikasih 10 kesempatan bertanya masing-masing. Ikhwan 5, akhwatnya 5. Oke, jadi disiapkan dari sekarang. Dan nanti ada 2 tes juga untuk setiap penanya. Siap? Ya, oke, baik. Inilah dia persembahan spesial dari komunitas pemuda cinta Islam. Bukan. Ustaz Kohreni Slim, takbir. Insya Allah. Pak Kiai, saya izin, ini nggak apa-apa ya, duduk di sini. Mohon selalu doa dan nasihatnya. Izin dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya dikumpulkanlah kita di sini, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, berkumpul juga bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Dan semoga ini jadi wasilah kita dipulangkan dalam keadaan yang baik juga, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Salam ta'zim, salam kenal pada para kiai, izin, ustaz, kiai, para tokoh masyarakat,
pembina, pembimbing, dan seluruh hamba-hamba Allah yang hadir yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Bukan ceramah lah ini mah ya. Lagi sama-sama ngomongin Allah. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau nanti pulang dari sini hatinya berasa lebih enak, hakul yakin bukan karena yang berbicara. Cuman karena kitanya lagi ngomongin Allah, weh. Ngomongin Allah, nanti jadi ingat Allah. Ingat Allah ya tadi. Jadi tenang hatinya. Ya. Jadi kadang sederhana kalau belum bahagia atau masih sering marah, sedih, kecewa, pas lagi hatinya nggak enak, tinggal tanya aja ke hati. Lagi ingat apa emangnya? Ya. Pasti lagi nggak ingat Allah. Kalau udah lagi ingat Allah mah aman, damai, nyaman ya, insya Allah. Jadi judulnya, alhamdulillah tadi Finding Happiness. Ya, tadi potongan-potongan singkatan dari nama kotanya pun semuanya cinta-cintaan semua tuh ya. Fitrah cinta mah ya. Tapi kalau cintanya tidak disandarkan kepada sang pemberi cinta dan yang paling mencintai kita yaitu Allah, dijamin masih repot pasti ya. Karena kan penderitaan kita karena tadi ya lebih mencintai makhluknya daripada pencipta makhluknya. Itu repot luar biasa ya. Kak, renungannya gini lah ya. Kita kalau jadi pemain bola butuh saran untuk tambah jago main bola, dengerinnya nasihat siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Beneran dengerin nasihat siapa? Messi. Kenapa? Kita pengen jadi juara dunia, dia udah duluan. Pernah. Kita pengen juara Liga Champion, dia udah pernah duluan. Kita pengen main di klub sepak bola besar, dia udah duluan. Ya. Kita baru latihan, dia udah bertahun-tahun lebih lama. Nanti dibalik kalau pengen jadi jago masak ya dengerinnya ya ahli masak, jangan pemain bola. Ya. Sedangkan gini, kita semua tahu bahkan laki, perempuan, tua, muda, muslim, non-muslim, semua pengen bahagia, semua pengen tenang, semua pengen mulia, semua pengen sukses. Ya. Maka aneh kalau kita nggak ngikutin orang yang udah dapetin itu semua. Semulia-mulianya manusia, sesukses-suksesnya manusia, seberkah-berkahnya manusia. Ya. Kita sudah tahu itu siapa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Tapi kadang masih ada aja yang misalkan, aku baru mau mulai minum sambil duduk teh karena dengar nasihat dari profesor entah namanya siapa, dari universitas entah belah mana, dan nggak tahu tuh dia teh bertuhan atau enggak, ya, atau bahkan mungkin pernah ngelakuin kezaliman seperti apa, wallahu alam, ya. Padahal Nabi kita udah ngelakuin lebih dari 14 abad yang lalu, tapi nggak mau ditiru, ya. Sedangkan teh mati bakal, sukses pengen dunia akhirat, bahagia pengen dunia akhirat. Nah ada contohnya tuh dari yang udah dapat itu semua, masih nggak mau ditiru, udah aneh atuh, ya. Ibarat kita tadi pengen jadi pemain bola, tapi nggak mau minta nasihat dari pemain bola, malah dari koki atau malah dari pembalap, ya kan nggak nyambung, ya. Maka ya bukan tanpa alasan Allah turunin Al-Quran, Allah turunin Rasul, dengan akhirnya ada sunnah-sunnah yang tinggal bisa kita ikutin. Tapi kita masih nggak mau ikut. Bisa jadi kitanya aja yang selama ini jauh dari situ. Ya. Guru kami Ustadz Budi Asari pernah ditembak pertanyaan. Ustadz, nggak bisa. Semua tuh balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah tuh itu kan 14 abad yang lalu. Sekarang lebih kompleks, lebih rumit, lebih canggih, lebih keren zamannya. Tantang balik sama beliau. Bawakan masalah paling rumit saat ini. Saya bisa bawakan masalah yang lebih rumit zaman dahulu dan udah selesai dengan Quran dan Sunnah. Tantang balik. Ya. Serius, kalau Allah mau, kalau memang wahyu dari Allah itu belum cukup untuk membimbing kita sampai hari kiamat, mudah sampai hari ini wahyu masih turun. Ya. Tapi kenapa nggak ada Al-Quran jilid 2? Jilid 3? Udah 1 jilid aja itu. Karena semua wahyu yang turun dari Al-Fatihah sampai Anas sudah cukup untuk menuntun kita mau sampai hari kiamat nanti. Dan kalau Allah mau, mudah sampai sekarang Rasulnya masih dihidupkan, belum wafat. Tapi karena semua petunjuknya juga sudah lengkap, cukup, maka ya sudah, selesai udah episodenya. Dan berhasil dibuktikan, loncat 5 abad setelah Nabi wafat.
Salahuddin Alayubi, penakluk Baitul Maqdis, ditanya kenapa hebat. Dah ikut Allah sama Rasulnya. Petunjuknya masih sama. Ya. Loncat 9 abad kurang jauh. Muhammad Al-Fatih, umur 22 jadi sultan. Umur 15 sudah jadi wali kota. Ya. Karena ditanya kenapa hebat. Ikut Allah sama Rasulnya. Dapat petunjuknya gak ganti. Dan sampai sekarang masih banyak ada manusia yang berkata, kenapa kamu kok berubah hidupnya jadi tambah baik, jadi lebih jadi lebih manfaat. Ikutin Allah dan Rasul. Ya. Mungkin kita tanya aja yang belum ya. Indonesia merdeka berapa tahun? Tahun ini, Agustus ini ya, 78 ya. Jadi belum, nanti beberapa hari lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Gitu ya. Puntenlah, Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulumnya. Ya. Si Al-Quran, si Sunnah. Terus. Ya. Jadi, Masya Allah. Jadi, bicara tadi semuanya pengen finding happiness, pengen dapetin kebahagiaan. Sah, wajar, manusiawi, dan amat sangat boleh. Orang bahkan Allah nurunin Al-Quran, nurunin contoh dari Rasulnya, kan biar kita bahagia. Cuman kadang kita lupa bahwa salah satu bab keimanan itu adalah, kalau Allah udah nyampe nyuruh, karena itu pasti baik buat kita. Ya. Kalau Allah udah sampai larang, karena pasti itu nggak baik buat kita. So, beberapa renungan ya. Kok sekarang canggih ya, keuangan dan sistem ya. Duit 1.500.000 bisa bawa pulang mobil kok. Dengan cara riba ya, nggak mau ya. Nah ternyata, tapi kata Allah kita tahu tidak boleh. Al-Baqarah 275 ya. Maka kalau lihat lagi sekarang, apakah manusia di zaman sekarang kualitasnya lebih baik dari yang di zaman Nabi? Lebih baik kualitas kita atau mereka? Mereka. Padahal petunjuknya masih sama ya Al-Quran. Tapi sekarang kita lihat, sekarang masjid dan Al-Quran banyak nggak? Bahkan ada masjid yang lebih banyak Al-Qurannya daripada jumlah yang sholatnya. Ya. Di handphone masing-masing ada Al-Qurannya nggak? Kalau ada yang tidak ada, saya nyalain hotspot, downloadnya pakai kuota saya ya, biar kebagian pahala jariahnya. Ya. Seperti itu. Maka apa bedanya? Padahal petunjuk yang tadi kita sepakat telah membuat mereka hebat, itu kita sama-sama punya nih. Al-Qurannya ada, bahkan bisa dikantongin di mana-mana, ada di handphone, lengkap dengan terjemahannya. Ya, tahukah kita? Padahal emang Al-Quran yang katanya kita kalah kualitas dengan manusia di zaman itu dengan zaman sekarang. Padahal di zaman sekarang banyak Al-Quran. Al-Quran mulai jadi mushaf ternyata gak man? Kan Nabi teh nerima wahyu teh kan gak dalam bentuk malaikat Jibril datang, nih buku, tolong tuh ajarin ke orang-orang. Enggak. Wahyu diterimanya. Ya. Baru akhirnya dirangkum jadi mushaf kawan. Satu buku utuh. Di zaman, selesainya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Daerahnya sudah seluas apa Utsman itu di zaman kepemimpinan beliau? Jazirah Arab udah muslim semua. Sekarang jadi 6 negara. Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait. Ya. Udah gitu, Persia juga sudah muslim semua. Syam sudah jelas ya, sekarang jadi 4 negara. Lebanon, Suriah, Palestina, Jordania. Ya. Romawi daerah selatan udah muslim semua. Afrika sebelah utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, udah muslim semua. Luas tidak? Luas. Padahal di zaman itu emang Al-Quran udah ada banyak. Sebagian riwayat, kata guru saya Ustaz Budi Asari, disebutkan baru ada 5 di daerah seluas itu, seantero negeri. Ada riwayat yang nyebutin 6, tapi menurut beliau lebih rojih yang 5. Ya. Baru ada 5. Terus mereka jadi hebat karena ikutin Al-Quran. Gimana ceritanya itu? Dan gak bawa-bawa Quran kemana-mana. Ke masjid gak ada Qurannya, handphone belum ada. Ya. Sedangkan diriwayatkan memang mereka lebih sering bertilawah. Standar seorang mukmin yang kami tahu itu 40 hari itu udah khatam Al-Quran. Ya. Per 40 hari sudah khatam Al-Quran. Nah kalau misalkan belum silakan. Ya emang idealnya sehari 1 juz lah ya. Odoj, one day 1 juz, jadi sebulan sudah khatam. Ya. Masya Allah. Jadi memang ya itulah kata tilawah ya. Ketika ikro artinya disuruh baca, bacalah. Ada lagi kan utlu. Ya. Sebagai contoh di Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Kanan bawah utlu ma ya. Lanjut sampai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar al-akbar. Allah ya. Disuruh baca di situ. Cuman apa bedanya? Ikro mah baca weh, tak ada baca. Utlu hafal. Ya.
Dan sekarang kok banyak penghafal mah kalau mau jujur. Iya, tapi ngapalin dulu arti belakangan ngamalin apalagi. Ya. Kalau mereka mah kan nggak akan maju menghafal ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai untuk diamalkan. Nancep jadi benar-benar. Tapi intinya mah, yulah, udah saatnya kita tarik lagi. Ini kita ingin bahagia teh di hati teh ada yang bulak-balik Allah. Terus kita nyoba bahagia tidak dengan cara sang pembulak-balik hati. Agak aneh ya. Yang bisa bahagiain Allah, tapi kita nggak mau ikutin cara Allah. Ibarat cara masuk ke universitas tersebut ada tata caranya, daftar, ikut ujian, bayar, dan yang lain-lain. Terus kita nggak mau ikutin cara itu. Enggak, saya mah daftarnya pengen cara ya salto-salto di danau, nyemplung, guling-guling di lumpur. Pas sudah bak-bak sana sini, saya keterima nggak? Emang bukan itu caranya. Ya kan, sudah jelas ya. Jadi kita lihat ya, pertanyaan survei sederhana ini. 1, apakah kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Ya. Pertanyaan ketiga, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus-terusan, kenapa masih gampang kecewa, sedih, ngambek? Bisa jadi kan berarti konsep bahagianya yang masih salah. Padahal sejauh ini kita pikir kayaknya punya duit enak ya. Tapi ternyata pernah ngelihat orang kaya yang masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tenang, gak usah ngegas ya. Kan saya nggak bahas suami kalian ya. Berarti orang Serang Ya. Masya Allah. Tenang. Suami kalian soleh semua ya. Emang udah pada nikah ini teh? Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Bentar dulu ya, saya agak curiga nih. Tolong bedakan antara jomblo dengan janda, itu tolong dibedakan ya. Iya sih, single juga gitu ya. Ya semoga tetap dapat jodoh yang soleh, tapi asa kumahanya. Yang saya maksudnya kan yang belum pernah menikah gitu ya. Insya Allah. Tapi alhamdulillah syarat masuk surga bukan hanya menikah ya. Gak nikah tapi takwa juga punya peluang untuk dianugerahi surga. Daripada menikah tapi maksiat bareng-bareng, na'udzubillah. Ya. Karena standarnya sederhana ternyata ya. Yuk harus sedih, kecewa, dan bersedih lagi, baru kita sadar bahwa oh ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, pada apa yang Allah suka. Gampang kan? Aslinya kan bukan masalah nih. Kalau emang bahagia tuh emang harus dari yang kerja keras, harusnya yang paling bahagia mah tukang batu, ngangkutin batu, ngetokin batu gitu ya. Kalau emang bahagia itu dari yang paling kaya, ya saya ngapain berhenti jadi bandar judi waktu itu ya. Dan yang lain-lain juga. Dan kalau emang bahagia itu dari populer, ya banyak yang pengen mengakhiri hidupnya, artis-artis juga. Sehingga yuklah, berarti bisa jadi bukan itunya ternyata yang salah, cara kita mengejar kebahagiaan. Ternyata orang-orang yang lebih banyak mengejar yang Allah suka, mereka malah lebih dibahagiakan. Ya. Orang-orang soleh terdahulu. Saya dulu akhirnya kesimpulannya nyari siapa sih orang yang benar-benar seumur hidupnya tuh nggak pernah ngeluh gitu, nggak pernah ngeluh dengan jalan yang telah dia ambil. Karena ketemu orang kaya yang masih ngeluh ada, nggak sedikit, banyak sekali. Ketemu orang yang udah punya jabatan masih ngeluh, ada, dan yang lain-lain ya. Padahal kata mereka tadinya, atau bahkan menurut kita itu kan harusnya bisa jadi sumber kebahagiaan. Tapi ternyata satu-satunya orang yang nggak pernah ngeluh dalam hidupnya sederhana. Orang yang telah meletakkan ya Allah aja udah di hatinya. Yang bahagianya sudah dipindah, bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Ya. Karena kita udah dikasih kesempatan kan, sejauh ini lebih ngejar yang kita suka, enggak bahagia juga. Padahal sebagian udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen punya jabatan beneran punya jabatan. Ya. Sedangkan orang-orang yang lihatlah orang, kalau kita pikir, siapa orang yang hidupnya paling bahagia? Coba yang kayaknya tuh nggak pernah marah, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, nggak pernah ngeluh hidup teh.
Kalau nggak syukur tobat, dan seluruh hidupnya jadi kebaikan, sibuk jadi manfaat, sibuk ngurusin orang. Yang kebayang di otak kita siapa langsung? Rasul, para nabi, orang soleh, ya. Padahal kalau kita lihat lagi masalah mereka lebih berat dari kita. Pernah sekedar lelah mendakwahi umatnya dicaplok ikan paus, Nabi Yunus. Ada yang dibuang oleh saudara kandungnya, tapi gara-gara itu jadi petinggi di Mesir. Coba kalau nggak dibuang, ya. Ada yang dari kecil dianyutin di sungai oleh ibunya atas perintah Allah, malah jadi diangkat anak oleh istri rajanya, dan ibunya ketika nyusuin anaknya di istana jadi satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, malah digaji pakai uang negara. Ibu Nabi Musa doang, semua pakai urut asli, ya, asli. Manusia tuh nggak pernah disuruh sama Allah buat nentuin takdir. Pernah nggak sih Allah nyuruh kamu tuh masa depannya harus jadi presiden? Enggak. Kamu tuh masa depannya harus centang biru? Enggak disuruh. Ya. Misal gitu, ada gitu pintu surga masuk nih, pintu khusus yang centang biru. Ya. Coba orang udah mengupayain, sekarang bisa beli ibu centang biru. Ya. Katanya ternyata sekarang sudah bisa dibayar, bisa beli. Ya. Maka ya Allah, ternyata bukan itu, ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Sehingga yuk, berarti kita mau ngejarnya pakai cara apa lagi? Karena mereka yang udah lebih dahulu melakukan itu, meskipun kata kita hidupnya lebih berat dan segala macam, enggak tuh. Dititipi dunia tidak berarti dihinakan. Diambil dunianya pun bukan berarti dimuliakan. Betul? Lihat Firaun, apalagi yang enggak dia punya selain iman, ya. Udah kaya, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, kuat, sehat, gak pernah sakit, demam gak pernah, batuk pun gak pernah seumur hidup. Ya. Istri soleha, komplit itu mah, ya. Insya Allah. Tapi apakah mulia? Ada enggak. Terbukti sampai sekarang gak pernah ada ibu ngasih nama anaknya Firaun. Ya anak temen nih lucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahiyanya rajiun. Yang lain atau bu, ya. Seperti itu kan. Tapi ada orang yang memberi nama anaknya Ayub alaihissalam. Padahal Ayub itu diuji 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan. Rentak. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semuanya. Ketika ditanya istrinya, kenapa gak minta sembuh ke Allah? Coba deh hitung deh. Dulu kita waktu masih dianugerahi keturunan, ladang ternak semua lancar jaya, gak ada masalah, itu berapa lama? 20 tahun kurang lebih. Kan saya sakit baru 18 tahun. Malu atuh minta sembuh ke Allah. Takut dianggap gak bersyukur. Kita sendiri aja gak suka kalau ketemu orang yang gak ada syukur-syukurnya gitu ya. Sering kita bantu, tapi selalu berkata kepada kita, kamu mah gak ada baiknya. Kufur pisan ya, insya Allah. Nah kadang kita suka gituin Allah, ya. Kadang dengan sekedar pernyataan, ya Allah, hijrah katanya ditolong, ya Allah, kenapa tambah berat? Mungkin kalau ada suara dari langit, atulah maksiat 14 tahun hijrah dia baru 3 bulan. Ini siapa yang gak adil sih kalau mau jujur? Gitu ya. Cuman suka saya. Kenapa saya? Why not? Kata Allah gitu misalkan. Asli ya, orang dikasih ujian, dikasih masalah itu bukan Allah benci, beneran. Orang main judi kalah teh pertolongan demi Allah. 1, jadi bisa berhenti. 2, lumayan gugurin dosa. Jadi jangan alergi dulu sama kepahitan. Bisa jadi yang gara-gara itu kita tambah dekat sama surganya Allah. Ya. Yang diselingkuhin. Sakit, iya jelas. Namanya dampingin dari nol. Tahu-tahu dia udah sukses malah nikah sama yang seumuran anak kita misalkan. Ya kan? Sering diangkat jadi di film azab, betul? Ya. Tapi terus kalau gara-gara itu kita jadi tambah dekat sama Allah, jadi ahli tahajud, tambah dekat sama Al-Quran, punten. Bisa jadi gara-gara kejadian itu kita wafat dalam keadaan dosanya lebih bersih daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh, ya. Abang selingkuh dong, biar teteh dapat penggugur dosa. Enggak ya, nggak kayak gitu konsepnya, bos. Ya, asli ya. Jadi ingat, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir tadi. Ya. Yang penting kamu tuh ikhtiar, nurut, gerak. Udah.
Ingat waktu Ibunda Maryam lagi hamil besar, meninggalkan kaumnya, biasa julitan netizen, ya nggak? Nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu diomong ku batur. Ya ukhta Harun, ya saudaranya Harun, ya maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Lari, meninggalkan, bersandar di pohon korma, butuh rutop, perut lagi mules-mulesnya, hamil gede. Kata Allah apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan. Nanti itu sakit alaiya rutoban janiya, turun rutopnya. Pernah ngeliat pohon kurma yang udah berbuah gede? Digoyang-goyangin jatuh nggak tuh buahnya? Enggak. Emang kudu nanjak, dipetik naik baru kalau mau dapat ininya. Ini yang goyang-goyangin, perempuan hamil, lagi mules-mulesnya, hamil gede, emang tenaganya segede apa? Ya. Cuman orang beriman mah, kata Allah gitu, ya gitu udah. Sami'na wa ata'na. Karena sekali lagi, Allah nggak pernah nyuruh kamu nentuin takdir. Kamu tinggal nurut takdir urusan Allah. Cuman kan kita mas begitu misalkan, ini secara takdir matematikanya nggak masuk nih. Udahlah, mendingan saya nggak usah kerjain aja sekalian. Udah, menyerah sebelum berperang. Ya. Karena menurut matematika kita nggak penting. Oh enggak, ya, kalau udah bicara kekuasaan Allah, matematika manusia itu udah nggak laku. Kalau nggak akan ada ceritanya perang Badar menang 313 lawan 1000. Ya. Nggak ada ceritanya, ya. Matematika manusia udah nggak laku, ya. Nabi Musa alaihissalam lahir, dapat mimpi, dapat nasihat si Firaunnya teh bahwa nanti akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Ya udah bunuh semua anak laki-laki. Kata penasehatnya dibunuh semua mah habis satu bos. Ya udah setahun bunuh setahun enggak. Terserah dialah yang bikin peraturan. Ya aneh. Makanya Nabi Harun nggak dikejar kan? Karena beda setahun sama Nabi Musa. Nabi Musa giliran yang harus dibunuh. Ibunya panik, aduh anak saya harus dibunuh sama si raja. Gimana? Lagi panik-paniknya minta tolong ke Allah. Dapat perintahnya malah buang ke sungai. Kira kumaha ya teh ya Allah. Kan saya teh lagi panik nih. Pengen sayang sama anak. Takut ini anak kenapa-napa. Malah buang ke sungai teh kumaha ceritanya ya. Untung beliau bukan orang Sunda sih ya. Jadi ngomongnya nggak gitu juga ya. Jadi akhirnya ya udah nurut. Allah nggak nyuruh kita nentuin takdir, nurut. Ya gara-gara tadi kan. Akhirnya malah jadi ya udah bisa menyusui dengan nyaman, bahkan digaji oleh negara. Ya. Gitulah, tenang, jangan khawatir. Yang kata kita pahit-pahitnya bisa jadi jalan kebaikan buat kita. Dan karena kata siapa yang kita suka terbaik buat kita. Ya. Udah mah kitanya makhluk yang tidak tahu. Sok, ada yang tahu berapa jumlah giginya dalam mulut, angkat tangan. Nggak ada yang pernah ngitung? Ya sama ya. Apalagi jumlah rambut, apalagi 5 tahun lagi nasibnya gimana. Oh kita nggak pernah tahu. Ya. Udah mah kita tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, sempurna itu penderitaan. Ya. Ya Allah, yang terbaik untukku teh saya masuk kampus itu. Makanya saya udah belajar, ikut bimbel, malah nggak keterima. Teman saya yang nggak belajar, malah kepilih. Ngaco ini, nggak adil. Ya. Sedangkan ternyata setelah dia nggak terpilih di kampus itu, ke kampus yang lain, ketemu circle yang baik, mulai hijrah, mulai taubat, bahkan dapat suami di situ misalkan. Sedangkan temennya yang masuk kampus itu, lingkarannya ternyata circle-nya ya ada yang tidak baik. Ya. Jadi gitu ya, kadang kita gampang asli ya, orang nyebutnya bahasa gaulnya mas sekarang mah insecure. Cielah ya. Insecure. Harus segitu ya. Tapi secara, ini bukan secara Islam bahkan, secara kata psikolog yang pernah menceritakan juga, psikolog ini berkata, dari 100% yang dibikin insecure oleh manusia, takut terjadi ini, takut terjadi itu, ya, yang kejadian tuh biasanya cuma 15%-nya secara statistik sejauh ini. Rugi nggak? 86%-nya ternyata tidak kejadian. Udah mah panik duluan, kejadian enggak, tapi kitanya udah jadi jutek seharian, ngambek seharian, bad mood seharian, jadi zolim kepada orang yang punya hak atas kasih sayang kita, dan jadi dosa juga. Kejadian mah enggak. Ya. Malu sendiri nggak nanti sama Allah bahwa ternyata, lu kok malah gini sih Allah? Ternyata itu teh kebaikan. Ya. Yang sederhana deh, kemarin teh kami pindahan ceritanya. Jadi di jalanan depan rumah teh memang masih tanah, becek. Mau ngundang tamu buat syukuran kan asa kasihan, becek gitu, tanah semua. Jadi mikir gimana caranya, yuk di aspal atau enggak dicor, ya.
nyari tukangnya dan dihitung biayanya, ternyata segitu cukup mahal, tapi bismillah demi memuliakan tamu, udahlah nggak apa-apa. Ya udah, kapan? Yuk besok cari. Dicari di hari itu. Siapa yang mau kerja? Biasa tukang pada standby sampai minta kerjaan. Sekarang, aduh punten, lagi pada ada tugas semua, nggak ada yang bisa ngerjain. Ya. Aduh, nggak ada, berarti nggak bisa dikerjain. Ya udahlah, pasrah. Tawakal ke Allah. 2 hari sebelum hari H, pagi-pagi buka gerbang ada bapak-bapak lewat pakai rompi, ada tulisannya Pemkot. Dari mana Pak? Iya nih ngecek nih hari ini mau diaspal pemerintah. Ya gitu cara Allah nolong teh, ya Allah udah pengen niat segini teh, niatnya baik ya Allah, pengen nolong, kata Allahnya, oh pengen nggak keluar uang nggak, aman, tenang aja ya. Udah tenang, dibikin tukang lagi pada ada kerjaan semua. Coba kalau udah ngaspal duluan keluar, besoknya ditimpa kayak main pemerintah, lebih bagus, lebih aduh ya. Teguran mungkin ya, sok mendingan dipakai buat yang lain dan yang lain. Tenang beneran ya, nanti seiring jalannya benar-benar Allah tunjukin segitu banyak sebetulnya pertolongan Allah tuh asli. Dan kita menderita teh kadang karena ya tadi standar bahagianya masih yang aku suka, bukan yang Allah suka. Makanya kalau di kota besar teh wajar gitu, wah percuma gaji teh 10 juta sebulan, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Dia yang netapin standarnya kan. Jadi karena ya beda sudut pandang doang ya. Bagi orang-orang tadi, orang Nabi para mau dijahatin kayak gimana sama orang, karena standar bahagianya adalah yang Allah suka, bukan yang kita suka. So, emang enggak mereka mau diapain? Dijahatin. Dan di dalam Islam yang rugi mah yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Ya, kalau apalagi kalau gara-gara itu bisa gugur segala dosa, bisa tambah tinggi derajatnya. Kepahitan kan cuma 2 kan ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Terus sejauh ini kita hidupnya selalu diatur Allah, sengaco apapun kita. Ya. Berarti kalau kita masih ngambek terus, 2 lah penyebab utamanya jelas. 1, mungkin terlalu cinta sama dunianya. Atau 2, ya mungkin kita belum pengen surga. Karena padahal kepahitan itu sedang deketin kita ke surga. Tapi karena kitanya nggak pengen surga, pengennya adalah dia jadi jodohku, aku tambah kaya. Makanya menderita terus. Ya. So, mau ngejar yang Allah suka, yang kita suka. Perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru mulai ngejar itu. Sederhana ya. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, meskipun kita nggak suka nerimanya. Dan bahagia dan musibah yang tinggal dibalik adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah, meskipun bentuknya duit tambah banyak, popularitas meningkat, nggak ada bahagia dari jauh dari Allah. Ya hati jadi genggam Allah, kita menjauh dari sang penggenggam hati yang nggak masuk akal tuh ya. Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Takbir. Kopi di sini. Oke, itu jazakallah khairan sharingnya Ustaz Densi. Ya kita dapat ya poin penting atau quote of the day gitu kan untuk sharing beliau di pagi hari ini. Yuk kita sekarang mulai patah hati. Oke, sekarang di sini ada tanya jawab. Kita lebih mencoba mencari Alhamdulillah, udah tenang lah. Duitnya juga dari Allah, yang penting dekat sama Allah. Mulai dari sekarang kita coba setting ya hati kita untuk kemudian seperti itu. Garut Pamengkut belum doain ya, udah nanti sempat ke sana. Menarik sebenarnya tadi ada banyak hal yang disampaikan. Jangan fokus ke wajahnya, fokus kepada pencipta wajahnya ya, Allah. Boleh silakan. Apa kebahagiaan terbesar Prof Dennis nih sekarang yang ya sampai di titik ini yang dirasakan kebahagiaan terbesar Ustaz apa kira-kira? Alhamdulillah sekarang kayak bahagia terus. Jadi kayak sudah sampai di mana jadi kayak nyari, nggak nemu alasan buat marah, nggak nemu alasan buat kecewa, nggak nemu alasan buat ngambek. Jadi ya kalau ditanya paling bahagia kan seolah berarti ya cuma wah saat itu aja bahagia. Makin kesini makin kayak ya asal nikmat tuh ya setiap saat gitu, nggak ada sedih, nggak ada. Cuman memang kalau ditanya cita-cita mah
Yang mudah-mudahan mati dalam keadaan dosanya udah diampuni Allah aja lah dan diterima. Ada kadang ada renungan kalau pas lagi capek kikieuan gitu ya, sehari misalkan 4 tempat 5 tempat, terus mikir ya Allah ini udah capek kayak gini, terus engkau nggak terima ini jadi amal karena salah niat, karena ini, aduh asa rugi pisan, udah mabak-bek tapi nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi ya harapannya mah itu, mudah-mudahan mati dalam keadaan udah diampuni Allah. Dan meskipun udah tobat, tapi kan nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kita belum tahu ya. Atau paling melihat orang-orang yang kita sayangi bahagia aja. Pas dulu waktu di Thailand juga bisa ya. Iya. Pernah merasakan kan berterima kasih. Iya. Itu udah punya. Iya. Awalnya seneng. Pas dapat duit banyak. Oke, tapi ada perbedaan kan? Dulu senang yang seperti itu dengan perasaan senang yang sekarang? Beda. Senangnya kayak gini ya. Kalau kalian ganti handphone baru, saya tiba-tiba kasih ini buat kalian semua iPhone 14 Pro Max, mau? Ada perasaan seneng nggak? Lah, pernah bandingin ya, perasaan senangnya tuh kayak gitu ya. Tapi misalkan kalian pakai handphone itu, ya, udah gitu besoknya keluar handphone yang lebih baru dengan yang lebih ini, dan kita udah pakai handphone itu selama lama gitu ya. Itu masih iPhone 14, ternyata nanti muncul iPhone 74 gitu ya. Udah beda berapa tahun gitu ya. Terus sekali dipencet keluar mie ayam sama es jeruk misalkan. Ya. Lama gitu. Kesenangannya beda ya. Ya kan? Atau bandingkan dengan senang yang seperti ini misalkan. Ada suatu acara Ramadan, biasanya kan orang bilang walaupun ekonomi krisis dan segala macam, lihatlah Ramadan mah berkahnya. Semua di mana-mana makanan berkelimpahan, betul? Ya kan? Sampai kita diminta udah bawa pulang aja. Dan kita tahu perut kenyang, mau dibawa langsung tidur, besok juga mungkin gak sahur langsung puasa gitu. Dan kalau misalkan bangun sahur juga biasanya masih kenyang, udah kenyang pisan, di rumah gak ada siapa-siapa lagi. Terus buat apa ada bakal jadi sampah ini teh makanan. Ya. Tapi karena gak enak nolaknya, diterima, dibawa, nyampe lampu merah ngelihat yang kayaknya belum makan lebih butuh. Terus kita kasih, berhenti di pinggir jalan, dikasih, yang menerimanya sambil membungkukkan badan, bukan menyembah ya, membungkuk gitu sambil berkata, ya Allah ade makasih, Bapak pikir hari ini gak akan bisa makan, terima kasih, tapi punten gak bisa balas apa-apa. Semoga dimudahin segala urusannya, lancar rezekinya, dikabul segala hajatnya, dimuliakan di dunia akhirat. Dapat doa setulus itu bahagia gak? Bandingin bahagia tadi dapat handphone baru sama bahagia yang kayak gitu. Satu perlu biaya, yang satu murah banget. Yang satu bisa bosan, yang satu gak akan pernah bosan demi Allah. Ya. Kenapa bisa beda? Bisa jadi sumber bahagianya beda. Yang satu bahagianya dari sekedar dipuaskan hawa nafsu. Yang satu bahagianya adalah ketika sang penggenggam hati membulak-balikan hati kita jadi bahagia. Padahal kita kehilangan sesuatu untuk itu. Dan apalagi kalau dipikirkan adalah itu yang kita hilang adalah sesuatu. Apa sih? Kok aku bahagia sih? Padahal ini kan sesuatu yang saya nggak butuh. Sesuatu yang bakal jadi sampah. Kok bisa segitu nyenengin orang? Dan ketika orang itu senang, kok kita ikut bahagia? Dan itu murah, dan itu nyandu, dan itu bisa setiap hari. Indonesia masih negara yang demi Allah untuk ngenyangin perut tuh satu porsi makanan masih amat sangat murah. Yang mahal tuh kalau pengen bergaya udah pasti mahal, ya. Maka, Masya Allah, beda kan jenis bahagianya, ya. Sehingga akhirnya enggak lah. Jadi semakin membuka mata bahwa ternyata memang bukan itu semua sumber kebahagiaan. Pantesan Nabi berkata, manusia tuh gunung Uhud dijadiin emas buat kamu semuanya, kamu bakal minta gunung emas yang kedua. Sampai kapan? Sampai tanah udah jumpel mulutmu tuh. Udah selesai. Ya. Tapi kalau bahagianya didapat dengan sang pemilik kebahagiaan, ya itulah hati kita sesempit itu. Di dalamnya harta, jabatan, popularitas, ada Allah nyempil di situ. Ya iyalah, sempit-sempitan gak akan nyaman. Tapi kalau di sok mangga pindahin semuanya, yang lain cuma di tangan, yang ada di hatinya Allah, ya udah lega. Tapi si Allah ini kan adalah yang memiliki segala-galanya. Ya udah. Gitu, beda kan bahagianya? Iya. Gitu ya. Dari rasanya, feel-nya beda. Beda. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi kayaknya nantilah di sesi berikutnya ya. Teman-teman juga mungkin penasaran ingin bertanya langsung. Ya, untuk sekarang kita akan sebelum masuk ke sesi yang kedua ya,
iklan dulu saja. Oh iklan, so enggak. Password tuh. Nah, iklan artinya. Luak White Cafe. Itu yang berbayar termasuk berkaitan Oh, iya. pahalaan ya. Oh masya Allah. Ya, waktunya sosmed time ya. Siap. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kita akan masuk dulu ke sosmed time. Ya. Nah, di sini komunitas pemuda cinta Islam itu punya beberapa sosmed, ya. Dan ini bukan untuk kepentingan individu ya, misalnya siapa yang pengen naik, saya pengen naik. Bukan, dia dari ini bukan punya saya. Ya mohon doanya. Centang biru juga ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Amin. Semoga yang udah dengerin tambah dimuliakan oleh Allah. Yang punya centang biru. Yang penting ingat Allah ya. Ya, jadi karena kecintaan terhadap Allah ya yang membedakan. Kemuliaan seseorang tergantung ketakwaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambilin, Alhamdulillah. silakan. Iya, hai hauma. Nah, teman-teman sekarang buka dulu HP-nya, ya. Itu senjata teman-teman niatkan. Buka ya, bongkar, buka. Buka. Pretelin maksud. Tinggal minta opini. Silakan ya. Buka handphonenya, kemudian masuk ke mana dulu? Sorry, belum siap ya. Niatin ini untuk menyebarluaskan syiar Islam ya, karena ya kita pengen komunitas peci semakin dikenal luas di Cikarang dan juga wadah untuk para pemuda bisa ngumpul, bisa belajar bareng, bisa ngaji bareng ya keislaman dengan ya kita semua ya. Ya ini tangan kanan ya. Tapi karena kameranya mirror maka pasti akan kelihatan tangan kiri di kamera kalian. Ya, silakan teman-teman ya, ikhwan akhwat masuk ke Instagram, kemudian juga masuk ke akunnya Pemuda Cinta Islam di @pemuda cinta Islam, kemudian teman-teman follow langsung ya, follow, kemudian di situ kan ada postingan terakhir nanti ya, ada postingan terakhir terkait acara kita hari ini. Nah, lalu kemudian teman-teman Insyaallah mudah-mudahan nanti bisa ke Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. like, comment, dan share acara kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. teman-teman masuk dulu ke Instagram, Sehat ya semuanya. follow, like, dan juga komen. Kasih waktu ya sekitar ya 1 menit lah. Tidak ada. Mohon maaf ya. Ke Taiwan tanggal 19, kajiannya tanggal 20. Sekarang bahasa Sunda dikit-dikit ngerti ya. Ya, soalnya nggak bisa dilepasin, sama kayak kalau dari saya juga senang banget gaya bahasanya sama kayak saya, soalnya nggak bisa lepas dari teh mah. Iya. Kenapa ya saya? Saya pakai Mandarin pusing nanti. Di sana gitu ya. Nah, Padahal itu bukan memang ganggu bahasa Sunda, ada wae yang kita wae jaringannya keluar. Saya mau pakai bahasa Thailand tentunya lebih hati gitu ya. Iya, saya oh, saya anak saya. Bisa Thai doang. Cuma kita aja berdua. Ya, follow Instagram